Jungle. Selamat bertemu kembali teman-teman sejawat sekalian yang berada di sana. Kita akan lanjutkan pemeriksaan GALS, yaitu pemeriksaan leg dan pemeriksaan spine. Untuk kali ini kita mulai dengan leg dulu, berurutan. Kita tetap melakukan inspeksi palpasi ROM ya. Perhatikan apakah tinggi kaki kanan dan kaki kiri itu simetris atau tidak panjangnya. Apakah ada pembengkakan di daerah ankle, mata kaki, punggung kaki. Perhatikan warna kulit di sini, apakah ada pigmentasi di daerah sini, ada kemerahan, tanda adanya keradangan. Perhatikan kontur-kontur otot daerah sekitar tungkai. Biasanya kalau nyeri di daerah ankle atau lantar atau di tendinitis Achilles, biasanya karena nyeri tidak digerakkan maksimal maka terjadi atrofi otot-otot di sekitarnya. Kemudian dilihat apakah ada kekakuan sendi. Pasien diminta mendorong kakinya fleksi ke atas atau ekstensi ke bawah untuk melihat apakah ada kekakuan daripada ankle. Kemudian kita lihat kuku-kukunya, apakah ada nail psoriasis atau ada vaskulitis, atau adakah bekas radang yang berulang di gigi 1 sebagai serangan akut gout arthritis yang kita sebut podagra. Ini apakah ada hamertu, rheumatoid nodule, hallux valgus, ini pada kaki penderita rheumatoid arthritis. Ini adalah penderita osteoartritis, ada bunian pada ibu jari, dan ini biasanya turun-temurun ya. Kalau ibunya ada bunian, maka anak-anaknya kemungkinan terbentuk bunian sangat besar. Ini adalah ankle arthritis, di mana bengkak pada ankle. Kadang ankle arthritis ini tidak nyeri karena disebabkan oleh karena spondyloartritis. Biasanya tidak terlalu nyeri, meskipun ada yang sangat nyeri sekali. Apakah ada ankle varus atau ankle valgus? Palpasi tungkai bawah, perabaan dan penekanan pada otot quadriceps ini, apakah ada kelemahan otot-otot quadriceps, perabaan dan penekanan pada otot-otot handspring. Biasanya ini pada spondyloartritis ini sangat keras otot-ototnya karena tertarik tendon-tendon otot-otot tersebut. Kemudian kita setelah memeriksa kontur otot-otot pada tungkai, kita melakukan perabaan pada lutut. Apakah lutut ada efusi? Pada efusi yang sangat banyak, maka akan dengan tab patella kita dapat melakukan pemeriksaan dan akan dapat menemukan efusi sendi dengan mudah. Namun bila efusi sangat minimal, maka kita sulit kita memeriksanya. Maka cara untuk mendeteksi efusi genu yang minimal dilakukan sweep test, yaitu cairan didorong ke atas, maka ini akan teraba cairan ya. Cairan ini didorong dan ditahan, atau didorong
dan di lateralnya akan teraba juga cairan atau ini ya, didorong yang sisi sini meraba suatu adanya cairan. Setelah kita meraba, kita lakukan ROM genu. Lihat tangan si pemeriksa, satu di atas genu, satu di bawah, dengan menggerakkan ke fleksi dan ekstensi. Pada fleksi dan ekstensi ini kita rasakan apakah ada krepitasi, yaitu pertemuan tulang dengan tulang sehingga terjadi gesekan. Sedangkan fleksi lutut itu bisa dilakukan sampai 0 sampai 140 derajat ini. Kalau ada keterbatasan fleksi, maka kemungkinan ada sesuatu artritis atau pemendekan tendon sekitar lutut. Ini adalah ROM daripada sendi lutut, yaitu fleksi maksimal 155. Ini tegak lurus membentuk 90 derajat, 45 derajat, dan ini pada titik 0 derajat, ini -1 derajat. Kemudian kita periksa hip, lakukan fleksi yang maksimal. Fleksi maksimal itu adalah 120 derajat. Jadi ada pasien yang kita fleksikan sangat berat sekali, tandanya ada pemendekan tendon-tendon pada tungkai, sehingga kita tidak bisa melakukan fleksi yang maksimal. Kemudian setelah kita melakukan fleksi, maka kita lakukan internal dan eksternal rotasi. Bila keduanya ada gangguan, misalnya internal rotasi sangat kaku sekali, sangat sulit kita lakukan, eksternal rotasi sangat sulit kita lakukan, maka kemungkinan ada artritis atau ada pemendekan daripada tendon-tendon di daerah hip. Internal rotasi ya, eksternal rotasi. Untuk memeriksa Galen test, yaitu untuk memeriksa sakroilitis, di mana pasien dipersilakan untuk berbaring, kemudian tungkai yang satu ditekan ke bawah, tungkai yang lain didorong ke atas. Akan positif bila terjadi sakroilitis, akan nyeri pada daerah yang dilakukan penekanan. Kemudian ROM hip, yaitu straight leg raise, ini akan terbatas pada penderita SPA. Biasanya sampai di sini atau lebih kurang sampai di sini pasien sudah nggak bisa dilakukan ini straight leg test secara ini harusnya mencapai 90 derajat. Jadi ini harus tercapai 90 derajat. Kemudian ini hip fleksi 120 derajat. Kemudian internal rotasi, eksternal rotasi 40 derajat atau 30 derajat, aduksi dan abduksi 40 atau 35 derajat. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan spine, yaitu lihat apakah spine-nya, kurvanya normal. Kalau ada kurva pada torakal ini terlalu melengkung, maka disebut kyphosis, atau daerah lumbal terlalu ke dalam, berarti ada lordosis atau ada bentuk skoliosis.
Kemudian daerah leher apakah lordosis atau ini thorakiposis ya. Kemudian dalam kondisi normal cervical spine itu berbentuk S. Ini adalah cara-cara mengukur apakah lumbar lordosis atau thorakiposis atau cervical lordosis. Ini adalah cara daripada melihat kelainan tersebut. Cuman ini harus menggunakan penggaris untuk melihat sudut-sudut yang terbentuk karena kiposis. Pada daerah leher yaitu kita lakukan lateral fleksi 45 derajat, fleksi 45 derajat, ekstensi 45 derajat, rotasi ke kiri, rotasi ke kanan 80 derajat, lateral fleksi, lateral kanan fleksi, dan lateral kiri fleksi 45 derajat. Kemudian kita ngukur tes Sober, yaitu tes untuk melihat kelenturan tulang belakang, di mana kita buat garis 10 cm dari garis sias kiri kanan, kemudian pasien dipersilakan membungkuk semaksimal, tetapi ingat lutut tidak boleh ditekuk. Bila ada penambahan 15 cm, maka fleksi spinal masih dalam batas normal. Kemudian untuk melihat spinal, kita juga bisa melakukan chest ekspansi, yaitu pengukuran ekspansi rongga dada, mengukur perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi maksimal. Bila dilakukan inspirasi dan inspirasi berbeda minimal 4 cm, maka chest ekspansinya dalam batas normal, yaitu antara 4 sampai 5 derajat pada daerah setinggi interkosta keempat atau pada daerah papila mame. Terima kasih, demikianlah pemeriksaan GALS kita selesai. Nanti kita lanjutkan dengan topik-topik reumatologi yang lain yang mungkin lebih menarik, sehingga teman-teman semangat untuk mengikuti video yang akan saya lanjutkan setelah ini. Terima kasih.